This class, Miss Indonesian I. omelette with The queen's favorite was the one in which teman nih Kak Adila dan juga Diva bisa nanti sharing-sharing gitu kan. Datang sahabat kakak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, bahagia semuanya ya. Coba dong aku tes ombak dulu nih. Semuanya kira-kira dari provinsi mana? Boleh nggak nih ramaikan kolom komentar nih? Aku mau lihat kira sahabat kakak di sini semuanya dari mana aja ya? Boleh tahu nggak nih? Wah, ada Nurhalisa dari Sulawesi Selatan, mantap. Yang lain gimana? Ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Wah, keren banget, keren, keren, keren. Mantap. Ada yang dari NTB, jauh-jauh hadir secara online bersama kita hari ini. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jayapura. Wah, keren, keren, keren. Wah, ternyata dari Sabang sampai Merauke ya, dari hampir seluruh Indonesia, sahabat kakak di sini sudah hadir untuk meramaikan acara kita hari ini di Karir Kompas yang ketiga, yaitu di sesi agrikultur. Aku mau mengingatkan acara kita. Yang pertama, jangan lupa melakukan rename akun Zoom kalian dengan format nama strip asal daerah. Jangan lupa juga menyalakan kamera dan juga menggunakan virtual background Zoom yang sudah dikirimkan di grup ataupun di grup komunitas Yayasan Kokalbe dan juga sudah dikirimkan juga melalui email kalian masing-masing. Dan silakan mematikan mikrofon, jadi mikrofonnya boleh dinyalakan saat dipersilahkan untuk berbicara. Oke, kita next. Nah, jangan lupa juga nih sahabat kakak, boleh bagikan keseruan dan juga insight wawasan yang kalian dapatkan hari ini di sosial media kalian, khususnya di Instagram. Silakan tag atau mention @Yayasan Kokalbe dan juga dua narasumber kita yang sangat keren hari ini. Siapa lagi kalau bukan Kak Ade Elmiran dan Kak Isbakul F. Dan jangan lupa gunakan hashtag Karir Kompas Agriculture. Pastikan akun kalian tidak di private ya, supaya dapat di-repost oleh admin kami. Dan ini adalah agenda kita hari ini yang akan diawali oleh pembukaan, kemudian ada talk show, tanya jawab, foto bersama, info program YKK, dan juga penutup. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mengawali kegiatan dengan doa. Aku akan pimpin doanya. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih sahabat kakak. Nah, kita biar makin panas nih, kita akan main games supaya semuanya makin semangat ya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Nama gamesnya tebak nama Latin. Jadi setelah uh, slide yang ada akan ada nama Latin dari suatu tanaman ya. Tentunya tidak asing dong untuk kalian. Nah, boleh nih diramaikan di kolom chat. Apa sih nama asli atau nama yang biasa kita tahu dari tanaman yang ada nama latinnya nanti? Udah siap? Boleh dong. Dari skala 1 sampai 1000, seberapa siap kalian diramaikan dong di kolom chat?
Aku mau lihat kesiapan sahabat kakak di sini nih yang udah nggak sabar untuk main game. Ada yang jawab 1 juta triliun. Wah, baiklah. Karena sudah semuanya sangat siap untuk mengikuti game, kita langsung saja. Oke, yang pertama, Oriza sativa. Ini apa ya? Ada nggak yang tahu nih, kira-kira ini tanaman apa? Wah, banyak yang benar ya nih jawabannya dari Erika Widiawati padi, Lina Isnaini padi, Filomena padi, Yohandra padi. Ya, tidak diragukan lagi ya. Memang Oryza sativa adalah nama Latin dari padi. Salah satu tanaman untuk menghasilkan beras yang tentunya dibutuhkan oleh seluruh masyarakat sebagai salah satu komoditi pangan yang merupakan hal penting juga yang sering dibicarakan di bidang agrikultur ya. Oke, next, selanjutnya. Ini kira-kira apa ya? Capsicum annuum L. Ada nggak yang tahu kira-kira ini tanaman apa ya? Kira-kira clue-nya ini dibutuhkan hampir seluruh masyarakat Indonesia karena ini membuat masakan menjadi enak. Adakah yang tahu kira-kira ini apa ya? Apa ya? Bisa dijawab mungkin? Wah, di sini udah banyak jawaban nih. Cabai, cabai, cabai. Cabe, paprika, cabe, ya betul ya, cabe. Ini adalah nama Latin dari cabai, setuju. Oke, kita next lagi. Ini kira-kira apa ya? Adakah yang tahu? Ya, kelewatan. Yang ini. Jagung. Siapa nih yang suka makan jagung? Banyak yang suka makan jagung. Banyak yang gercep ya. Ternyata nih sahabat kakak di sini pada familiar semua dengan nama Latin dari tanaman-tanaman yang ada. Oke, last one. Kira-kira ini apa ya? Ada yang tahu kah? Ada yang jawab tomat. Ada aja yang jawab kedelai. Wah, beda-beda nih. Ada lagi kah yang bisa jawab kedelai? Yakinkah kedelai? Tomat? Yakinkah sahabat kakak itu tomat? Coba yang lain. Wah, ada nih yang bener nih dari Muhammad Rifai. Kentang, bener banget. Jadi Solanum tuberosum itu adalah nama lain dari kentang. Akhirnya ya kita menemukan jawaban yang benar. Oke, thank you sahabat kakak. Wah, di sini udah pada panas ya. Udah pada siap untuk sharing-sharing dan mendengarkan insight baru dari narasumber kita yang keren-keren banget. Oke, sekilas tentang kami, Yayasan KOKALB ini adalah organisasi filantropi independen yang didirikan oleh keluarga Ko yang merupakan pendiri juga dari Kalbe Pharma Group pada tahun 2007. Dan organisasi ini bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan dan mulai dari tahun 2011 kami berkomitmen memberi beasiswa pendidikan sebagai upaya untuk peningkatan akses pendidikan khususnya bagi perempuan yang berada di pelosok Indonesia. Karena kami meyakini bahwa pendidikan adalah sebuah kekuatan transformatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, Karir Kompas ini merupakan salah satu serial talk show yang menampilkan dan mengundang narasumber-narasumber yang tentunya ahli di bidangnya untuk membagikan pengalaman-pengalaman hebat mereka, baik itu di bidang turisme, kesehatan, agrikultur, dan juga STEM besok. Nah, jangan lupa ya, yang mau ikut di acara besok juga boleh banget. Linknya sudah dibagikan di grup masing-masing. Oke, karena di sini sudah tidak sabar meskipun masih suka bermain game, nanti kita akan adakan lagi ya, sahabat kakak. Kita langsung saja masuk ke sesi yang tentunya sudah kita nanti-nantikan. Apalagi kalau bukan talk show mengenai next step towards your career in agriculture. Untuk talk show ini aku tidak sendiri karena nanti akan dibawakan oleh moderator kita yaitu Kak Sophia Mikiel selaku salah satu penerima beasiswa dari Yayasan Kokalbe yang kuliah juga di jurusan ini loh. Coba nih aku undang secara langsung Kak Sophia untuk memperkenalkan diri. Kepada Kak Sophia, tempat aku persilahkan. Terima kasih Kak Arvel. Halo sobat kakak semuanya. Gimana tadi gamenya seru nggak?
Nah, seru banget nih ya, kayaknya tadi rame banget ya di kolom chat. Semoga gamenya ini bisa bikin kita tambah fokus ya, dan tambah masuk nanti ketika kita mendengarkan materi dari pembicara pada sore hari ini. Nah, kita akan masuk ke acara inti, tapi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Namaku Sophia Mikael Hidayat, aku adalah seorang penerima beasiswa Bakti Tani tahun 2022, dan aku sekarang berkuliah di jurusan Agribisnis Universitas Pembangunan Nasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Dan kali ini teman-teman, aku akan menjadi moderator yang memandu Talkshow Center Talkshow Karir Kompas pada sore hari ini. Nah, selanjutnya kita akan menyapa dua narasumber kita pada sore hari ini. Teman-teman bisa ikut menyapa lewat kolom chat ya. Jadi, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Next Step Towards Your Career in Agriculture, kita telah menghadirkan dua narasumber yang luar biasa. Nah, yang pertama, ada seorang mahasiswi jurusan agronomi dan hortikultura di IPB University, sekaligus seorang bioteknologi ambassador di CropLife Indonesia. Nah, kakak ini juga pernah magang sebagai part-time research assistant di Akademi Sinika Taiwan. Mari kita sapa bersama, ada Kak Adelia Miranda. Selamat sore, Kak Adelia Miranda. Apa kabar? Halo, sore Sofia, kabar baik Alhamdulillah, apa kabar? Iya, kita bisa panggil Kak Miran aja atau Kak Adel nih kira-kira? Boleh Miran. Iya, Kak Miran. Dan kita ada narasumber selanjutnya, yaitu adalah seorang entrepreneur muda di bidang pertanian. Dan di waktu yang bersamaan juga, narasumber kita yang satu ini itu tengah menempuh S2 Teknologi Pertanian di Universitas Brawijaya. Telah hadir di sini Kak Isbakul Laitil Fibriah atau yang biasa dipanggil Kak Ella. Iya, apakah benar Kak Ella? Selamat sore Kak Ella. Halo, selamat sore. Nah, kan kita tadi udah mengenal secara singkat ya. Sekarang kita akan ngobrol lebih dalam tentang dua narasumber kita pada sore hari ini. Dan untuk sahabat kakak bisa disimak dengan baik ya. Dan jangan lupa nanti untuk bertanya. Pertanyaannya nanti bisa disampaikan secara langsung atau lewat kolom chat yang ada. Dan juga nanti akan dipersilahkan kepada kalian apabila waktunya sudah datang untuk bertanya. Dan kita masuk ke perkenalan terlebih dahulu dari kakak-kakak di sini. eh, Mungkin setelah ini aku akan mempersilahkan Kak Ella dulu nanti mungkin untuk share screen ya. Share screen untuk memperkenalkan aktivitasnya dan juga pengalamannya secara singkat. Mungkin bisa dimulai dari Kak Ella. Silahkan. Oke, baik sebelumnya terima kasih buat Kak Sofia ya dari moderatornya. Mungkin saya izin untuk share screen. Untuk screennya udah terlihat kan ya? Sudah Kak, sudah terlihat. Oke. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa dulu buat teman-teman semua yang udah bergabung menjadi satu kebanggaan bagi saya bisa diberikan kesempatan untuk bisa sharing di acara sore hari ini ya dari Yayasan Hokalbi dan perkenalkan saya Isbahulatul Fibriah, biasa disapa dengan Ella, owner dari CV Poti Teknologi Pertanian dan untuk saat ini saya juga sedang studi di Magister TIP Brawijaya dan juga dari alumni saya juga satu jurusan dengan alumni kemudian ex awardee dari BSI Masalah Socialpreneur dan juga ex awardee dari Break Scholarship YBM BRI dan untuk saat ini saya menjadi entrepreneur ya istilahnya saya membangun bisnis dimulai sejak saat saya masih kuliah dan ini salah satu usaha saya, Poti, di mana Poti ini merupakan manufaktur untuk olahan sari buah khas lokal, di mana harapan besar kami bisa mengangkat komoditas lokal yang menjadi produk mengglobal gitu. Jadi kami memang berfokus untuk pengolahan komoditas buah lokal untuk bisa menjadi produk yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi gitu. Sehingga bisa bekerja sama untuk mengangkat petani-petani dari wilayah Malang khususnya.
di mana visi kami menyediakan produk healthy drink terbaik dengan mengedepankan kenyamanan dan juga kepuasan konsumen dengan beberapa misi kami untuk mengimplementasikan teknologi, optimalisasi buah malang, dan juga memberdayakan petani lokal. Dan ini menjadi salah satu juga implementasi saya dari keilmuan yang saya miliki untuk bisa mengimplementasikan di kehidupan ya, istilahnya di kehidupan di jenjang setelah kuliah yang bisa saya terapkan. Ini terkait dengan bisnis model dari Poti, di mana alhamdulillah setelah kami berdiri selama kurang lebih 3 tahun ya, masih tergolong rintisan, tapi kami bersemangat untuk bisa mengangkat para petani lokal yang sudah menjadi mitra kami untuk saat ini, khususnya sebagai supplier dan juga mitra binaan. Kemudian beberapa tenaga kerja kami dari kaum wanita dan juga pengangguran di sekitar tempat produksi atau di sekitar pabrik kami. Ini marketing channels-nya dari usaha kami ya. Jadi memang kami berfokus untuk penjualan secara online dan untuk offline menyasar ke market oleh-oleh karena kami ingin mengangkat kekhasan atau kelokalan dari wilayah Malang. Beberapa achievement yang saya peroleh selama 3 tahun terakhir, di mana ini untuk membawa berdasarkan dengan usaha saya ya, dari bisnis Poti, alhamdulillah kami bisa menjuarai baik skala nasional maupun swasta maupun dari lembaga-lembaga pemerintah. Ini beberapa partner-partner dari kami dan mungkin ini sedikit apa ya, sedikit motivasi lah untuk teman-teman semua bahwa we have to think big but we have to start small. Jadi kita bisa bermimpi tinggi apapun. Permisi, Kak Ella. Ini apa sinyalku yang jelek atau mungkin Kak Ellanya ya? Oh, kayaknya Kak Ellanya ada masalah jaringan Iya, sepertinya. kayaknya Apa barusan sudah saya bisa? yang terputus. Oh iya, terus ya. Ya nggak Iya apa-apa, Kak. sudah. Mungkin udah Oke. atau mau dilanjut Eh, lagi? sudah cukup. Mungkin nanti di Oke. sesi talk show kita bisa lebih banyak untuk sharingnya aja. Iya, mungkin boleh tanya sedikit dulu Kak. Ini kan Poti itu kan tadi Oke, boleh. ngangkat tentang buah lokal Malang ya. Itu Iya, kira-kira varian betul. buahnya apa aja nih? Kan aku taunya kalau sering mampang itu apelnya ya. Apa mungkin selain apel ada lagi Ya, gitu? oke, kalau apel kita memang berfokus di buah lemon. Jadi kan di wilayah Malang itu beberapa daerah itu masih pengembangan untuk apel dan di beberapa daerah lainnya itu justru bukan apel tapi lemon sebenarnya kayak gitu. Berarti varian buahnya juga lumayan beragam ya Kak ya? Iya, betul. Tapi kami memang berfokusnya masih di buah lokalnya itu apel dan lemon khas Malang. Oke, kalau gitu kita sekarang lanjut ke Kak Miran nih. Nah, mungkin Kak Miran ini bisa cerita nih, gantian nih. Kak Miran yang akan cerita, share screen, perkenalan tentang diri dan juga aktivitasnya selama ini gimana aja. Silakan Kak Miran. Oke, sebentar lagi coba share screen-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Kak. Oke. Halo semuanya. Sebelumnya ini ada Adelia Miranda. Jadi kita bakal bahas sedikit aja ya tentang glimpse of agriculture, basically beberapa pengalaman yang terkait dengan pertanian yang sudah aku rasakan selama aku menjadi mahasiswa. Tapi sebelumnya kenalin dulu teman-teman semuanya. Nama Fadil bisa dipanggil Miran. Aku Honorary Student di ITB University di Departemen Agronomi dan Hortikultura. Nah, kalau gitu langsung aja kita lanjut ke pengalaman selanjutnya. By the way, ini ada gambarku dengan anggrek karena aku punya ketertarikan yang sangat tinggi ya tentang anggrek. Bahkan skripsiku juga itu tentang anggrek. Itu cuma TMI aja deh. Yang pertama, aku mau ngepres IPB tahun 2023 atau masa berprestasi dari Fakultas Pertanian. Di sini aku mulai menggali lagi nih tentang ketertarikan aku
di pertanian. Dan di sini juga awal mulanya aku berani untuk menerima banyak tawaran-tawaran terkait dengan pertanian. Karena akan aku jelaskan di sedikitnya. Yang kedua, dari masa berprestasi kemarin itu aku ditawarin dari Corplas Indonesia. Jadi Corplas itu basically adalah organisasi internasional yang mana dia membawahi perusahaan-perusahaan pertanian seperti ada Bayer atau misalnya kalian pernah dengar juga hmm, perusahaan-perusahaan pupuk dan juga perusahaan bioteknologi. Nah, itu lembaga yang mewadahinya itu adalah Koplas. Nah, di sini dari Koplas Indonesia itu aku diberikan kesempatan untuk jadi bioteknologi ambassador. Kalau misalnya itu ada beberapa konten-konten kolaborasi, yaitu salah satu bentuk dari kolaborasi aku sebagai bioteknologi ambassador ini. Jadi kerjaannya tuh kenapa apa sih gitu bioteknologi ambassador ini? Basically aku sharing tentang pengalamanku di pertanian terutama di bidang bioteknologi. Karena memang fokusku itu di bidang bioteknologi. Di sini aku diminta untuk bisa mengedukasi orang-orang yang ada di sosial media tentang bioteknologi terutama GMO atau genetically modified organism, lalu agriculture practice dan juga agriculture awareness untuk orang-orang awam gitu. Next, aku juga diberikan kesempatan sebagai research assistant intern di Akademia Sinica and Agriculture Biotechnology Research Center di Taiwan. Jadi Akademia Sinica ini bisa dibilang kayak BRIN ya, BRIN-nya Taiwan. Nah, di sini untuk sub divisinya itu aku di Agriculture Biotechnology Research Center. Di sini semester kemarin sebenarnya tahun lalu aku diberikan kesempatan untuk mengerjakan proyek di sini dan mengerjakan beberapa penelitian di sini juga yang mana sebenarnya untuk jadi seorang peneliti itu belum pernah aku bayangin sebelumnya, tapi alhamdulillah tahun lalu diberikan kesempatan untuk mencoba nih jadi peneliti seperti di film-film gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman perkenalan singkat dari aku, nanti bisa kenalan lebih jauh ya nanti selama sesi talk show-nya. Let's connect with me, langsung cari aja di linknya, LinkedIn bio Miran, di situ udah ada semua platform sosial media aku dan harap habis ini kita bisa connect. Sekian, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Miran. Tadi kan teman-teman udah dengar sendiri ya, Kak Miran itu eh, luar biasa, udah menjadi ambasador di Biotek tadi, Biotek ambasador, terus juga udah pernah magang di BRIN-nya Thailand, BRIN-nya Taiwan gitu ya tadi ya. Nah, kita sekarang masuk langsung aja ke sesi sesi ini, sesi talk show-nya. Yang pertama ini pertanyaan paling basic sih sebenarnya. Jadi kenapa milih kuliah di jurusan agrikultur atau pertanian? Kan kita semua mungkin tahu ya, pertanian itu bukan jurusan yang diimpi-impikan secara langsung oleh banyak orang gitu ya. Dan kadang-kadang malah orang-orang itu mikir kalau jurusan pertanian itu jurusan yang kadang disepelekan gitu ya. Nah, mungkin dari Kak Ella di sini mungkin bisa cerita nih, kenapa kok awalnya Kak Ella milih jurusan pertanian gitu? Oke, kalau awal mula dulu saya memilih pertanian, sebenarnya bukan ke arah pertanian ya, tapi teknologi pertanian gitu. Jadi kalau saya memang fokusnya di ke arah pengolahan pasca panen dari produk-produk hasil pertanian gitu. Dulu memang awalnya saya itu nggak kepikiran ya ke arah pertanian gitu. Tapi pas waktu itu SMA di kelas 2 ya, kelas 2 SMA itu kebetulan ada event terkait dengan kompetisi lomba pangan saat itu. Nah, akhirnya dari situ saya mempelajari terkait dengan ilmu-ilmu pangan, ilmu-ilmu pengolahan pertanian, dan ternyata, wah, saya tertarik nih gitu karena saya rasa dari beberapa ilmunya itu kok nyambung gitu kan ya. Saya bisa mempelajarinya itu juga dengan mudah gitu. Akhirnya mulai sejak saat itulah saya jadi lebih tertarik gitu, jadi lebih tertarik dan enjoy buat mempelajari terkait dengan ilmu-ilmu pengolahan. Akhirnya di kelas 3 saat itu mau pemilihan ke perguruan tinggi ya, mau milih ke perkuliahan. Terus saya memantapkan kira-kira memang apakah saya ini udah benar-benar tertarik dan cocok atau enggak sih sama masalah pengolahan gitu kan. Terus saya ngulik-ngulik lagi terkait dengan ilmu-ilmu pengolahan dan pada akhirnya lah saya memilih untuk masuk ke jurusan teknologi industri pertanian karena memang saat itu antara teknologi pangan dan juga industri pertanian itu kan hampir sama ya.
Cuman bedanya yang industri pertanian itu lebih ke arah industrinya, sedangkan kalau teknologi pangannya itu lebih ke arah yang fokus di sebagai R&D lah gitu, kasarannya R&D-nya kayak gitu. Cuman saat itu pertimbangan saya adalah saya pengennya itu udah ini ya punya mimpi yang udah saya minta tadi itu punya artinya saya punya mimpi yang besar bahwa ke depannya ketika memang sudah lulus kuliah saya ingin punya usaha sendiri gitu di mana usahanya ini saya nggak mau kalau usahanya cuma usaha yang kecil aja tapi saya pengennya bisa membuat suatu manufaktur industri gitu ya meskipun untuk saat ini masih dalam proses merintis gitu kan ya cuman akhirnya saat itu saya lebih milih buat masuk di teknologi industri pertanian karena memang basically industri pertanian itu banyak ke arah manajemen dan juga eh, ya mempelajari ilmu bahan, tapi dia lebih ke arah manajemen suatu industri gitu yang memang fokusnya pada pengolahan hasil-hasil pertanian kayak gitu. Berarti ini pilihan jurusannya sebagai apa tadi di teknik pertaniannya itu sangat linier ya Kak, berarti sama apa yang Ya, diinginkan oleh betul. Kakak sebelumnya gitu ya. Iya, kayak gitu. Dan ya alhamdulillahnya ya saat di masa kuliah pun kadang beberapa teman-teman itu kita sharing, ada yang kadang bilang salah jurusan, kayak nggak sesuai nih, nggak srek kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah selama masa kuliah pun saya juga enjoy menjalani dan ya semuanya lancar sih alhamdulillahnya gitu. Ya mungkin bisa Kak Miran nih mungkin. Kak Miran mungkin bisa gantian nih cerita kok kenapa kepada akhirnya milih kuliah di bidang agrikultur atau pertanian. Mungkin silakan Kak Miran. Oke, sebenarnya untuk pertanian sendiri itu sebelumnya waktu aku SMA itu bukan jadi top choice aku sih, tapi setelah aku pikir-pikir, setelah aku mencoba kayak menimbang juga ya, apa sih yang aku suka, apa sih yang bisa bikin aku excited, itu adalah berinteraksi sama tanaman atau dengan hewan gitu. Tapi di satu sisi aku nggak mau jadi anak kedokteran hewan ya, karena aku agak takut sama darah-darah segala macam gitu. Jadi aku coba explore lagi dan ternyata um, aku punya ketertarikan yang sangat tinggi tentang tanaman gitu. Di situ juga aku langsung cari nih kira-kira kalau misalnya aku kuliah kira-kira apa ya yang cocok dengan ketertarikan aku. Jadi ada biologi dan juga agronomi kan. Nah, tapi aku itu tertariknya sama tanaman yang dia menghasilkan seperti buah atau sayuran dan juga aku tertariknya itu di labnya. Jadilah aku masuk agronomi dan hortikultura di IPB ini karena ada salah satu divisi di sini yaitu bioteknologi yang aku pengen banget masuk karena menurutku bioteknologi itu bukan apa ya mainstream option gitu. Banyak orang-orang yang belum tahu tentang bioteknologi ini yang ada di pertanian. Banyak orang-orang itu yang masih mikir kalau misalnya pertanian itu remeh, pertanian itu ujung-ujungnya apalagi kalau ke IPB ya dikira masuk bank nanti ujung-ujungnya gitu. Jadi di sini juga ada salah satu apa ya keinginan aku sih untuk membuktikan gitu kalau misalnya oh aku pertanian tapi aku bisa jadi peneliti nih nanti ujung-ujungnya lihat aja makanya aku mau banget belajar bioteknologi di sini oleh karena itu jadilah aku jadi mahasiswa pertanian sampai dengan semester akhir ini seperti itu kurang lebih. Iya berarti cukup enjoy ya Kak berarti selama ini buat ngejalanin di jurusan pertanian ya. Enjoy banget ternyata banyak hal-hal yang di luar hal yang belum aku tahu gitu jadi sangat menarik. Hmm. Iya, Kameran kan ini juga pernah magang sebagai part-time research assistant ya. Mungkin ini kakak bisa cerita nggak sih kenapa kok pada akhirnya bisa dapat magang di sana, jalurnya gimana, dan kira-kira yang paling berkesan ketika magang di sana itu apa sih? Oke, untuk kenapa bisa aku magang ke sana itu karena jadi kalau di IPB itu kalau misalnya di departemenku semester 7 itu kita udah kosong banget kan kosong SKS-nya jadi kita emang disuruh untuk magang nah di situ aku cari-cari kesempatan nih. Aku bilang sama dosenku kayak ibu saya mau coba magang tapi saya mau coba magang itu di bioteknologi dan saya maunya nggak di Indonesia karena bukannya aku eh, ah nggak nasionalis nih nggak mau di Indonesia tapi lebih baik kalau misalnya kita bisa belajar di tempat yang lebih apa ya yang beda gitu yang lebih advance karena kalau misalnya di Indonesia aku sudah tahu karena aku di IPB juga melakukan hal yang sama kan jadi aku coba tanya ke dosenku apakah ada kira-kira partner dari universitas atau partner dari lembaga yang kira-kira
saya bisa apply. Nah dari situ dosen aku itu kasih tahu kalau misalnya oh ada ini satu, aku disuruh kayak ngelis gitu ya, kayak aku komunitasnya itu tertarik di mana, lalu negara apa yang aku tertarik. Nah di situ dosennya kasih beberapa rekomendasi, dan di situ juga aku coba apply nih ke rekomendasi-rekomendasi yang dikasih, dan akhirnya dapatlah tawaran yang dari Akademia Simika ini, dari dosen juga. Jadi dari rekomendasi itu aku coba apply, dan dari situ aku ikut tesnya, ada interview dan juga tes berkas gitu. Habis itu aku bisa berangkat. Tapi kalau misalnya di waktu yang lain ya, karena kemarin itu aku di waktunya itu bisa dibilang kayak close registration gitu. Jadi kalau misalnya di waktu pendaftarannya, kalian bisa buka di TGIP atau Taiwan Graduate International Program. Di situ untuk magang di Akademia Sinika ini ada di sana, dan itu untuk durasi magangnya berbeda-beda macam-macam. Ada yang 2 bulan, ada yang 6 bulan, dan juga 2 tahun. Itu kalian tinggal bisa pilih aja. Gitu sih untuk oh ya pengalaman yang paling Yang paling berkesan. diingat selama aku di Taiwan itu adalah di sana itu aku baru pertama kali banget ngerasain kalau misalnya kerja di lab itu kita nggak kenal waktu ya, nggak kenal 9 to 5 atau segala macam. Jadi kayak beneran waktu kita 24 jam, karena aku waktu di sana pernah aku nginep di lab 3 hari berturut-turut, aku nggak balik-balik ke kosan karena penelitianku gagal. Jadi aku harus ngulang lagi, dan itu harus ditungguin, nggak bisa balik-balik. Dari situ aku belajar sih, kalau misalnya mau jadi peneliti itu kita harus teliti dan juga harus tahan banting sebenarnya. Itu sih sebenarnya lumayan berkesan buat aku. Kalau boleh tahu mungkin berapa lama Kak di ininya, apa di Taiwannya? Aku kemarin 1 semester, 6 bulan ya Oh, berarti. 6 bulan. Semester Berarti enam terakhir. bulan itu full di Taiwan ya? Betul, betul banget. Iya. Nah, lumayan juga ya itu ya. Terus nih ada pertanyaan lagi nih untuk Kak Ella nih gantian sekarang. Jadi Kak Ella ini kan milih buat bikin usaha sendiri nih ya, namanya Poti. Sebelumnya, kira-kira sebelum mau mendirikan Poti itu, apakah udah pernah nyoba buat kerja di perusahaan lain? Atau mungkin bisa diceritakan kenapa sih kok pada akhirnya benar-benar memutuskan untuk mau membesarkan si Poti ini tadi, merintis si Poti ini sampai jadi yang seperti sekarang. Mungkin bisa diceritain Kak? Iya, mungkin sedikit ceritanya lebih ke arah kenapa sih kok tiba-tiba saya memantapkan diri buat ya udah bikin usaha aja dan Iya. melanjutkan gitu. Dan sampai saat ini ya, sampai saat ini pun saya belum pernah eh, untuk daftar maupun nyari pekerjaan di perusahaan, dan saya juga nggak pernah sekalipun kerja yang namanya part time di suatu perusahaan juga enggak gitu pun. Pas waktu kuliah sebenarnya udah pernah kayak sempat kepikiran kayak mau ngajar private dan sebagainya, tapi juga nggak sampai ke sana sih gitu. Jadi memang dari dulu setiap kali aku nyari pengalamannya, kalau dari Kak Adel tadi kan lebih ke arah magang dan sebagainya ya, yang memang kegiatannya banyak di luar dan berinteraksi dengan banyak orang dan juga akademisi lain gitu. Tapi kalau saya memang lebih seneng buat dari dulu itu kayak bikin usaha kecil-kecilan aja sih. Jadi memang ceritanya dulu pas waktu kuliah sering, karena kan saya dari ini ya, sebenarnya saya itu dari Jember, dari kabupaten, dari daerah desa pelosok, dan akhirnya pas waktu kuliah itu harus sambil mikir nih buat apa ya, buat kehidupan pas waktu kuliah gitu kan. Ya pas saya dapat beasiswa, tapi kan yang namanya kita hidup di kota pasti juga lebih banyak kan kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi saat itu saya juga nyambi kerja, tapi kerjanya itu lebih ke saya bikin usaha gitu, kayak bikin usaha print-printan, terus bikin usaha beberapa kali juga jualan di online kayak gitu-gitu. Akhirnya setelah lulus pas waktu di semester 3 saya getol dan juga lomba-lomba terkait bisnis plan, kemudian lomba-lomba yang berbau-bau bisnis kayak gitu. Akhirnya saya di semester 3 itu mulailah merintis Poti ini, dan dari kegiatan lomba-lomba itu saya mengumpulkan buat modal, akhirnya bisa jadilah Poti untuk saat ini. Dan mungkin dari aspek lain ya, mungkin dari sisi yang lain adalah karena memang
kalau saya menilai bahwa apa yang kita lakukan semuanya harus sesuai dengan restu dan ridho dari orang tua gitu. Nah, berhubung saya ini adalah anak terakhir, anak yang paling kecil di keluarga, jadi ibu itu nggak pernah meridhoi ketika memang saya itu harus bekerja di perusahaan yang di luar Jawa Timur gitu. Pernah dulu sebenarnya saya sempat bercita-cita buat kuliah di IPB gitu ya. Tapi ya qadarullah gitu karena saat mau daftar itu ibu nggak merestui kalau saya harus kuliah jauh gitu. Akhirnya lah saya keterimanya di Malang. Begitupun saat mau kerja gitu. Akhirnya ya mau nggak mau saya harus nyari pekerja istilahnya saya yang harus nyari kerja karir yang memang saya bisa dengan fleksibel pulang ke rumah, saya bisa jenguk orang tua yang memang benar-benar yang fleksibel. Akhirnya lah saya benar-benar yakin bahwa oh ya udah berarti akhirnya saya harus entrepreneur karena kalau misal entrepreneur ya mungkin kerjanya memang fleksibel termasuk di jam kerja dan juga mau fleksibel jenguk orang tua itu juga lebih lebih gampang sih kayak gitu. Jadi kalau ditanyain masalah daftar pengalaman nyari lowongan kerja di perusahaan sebenarnya ya emang nggak pernah gitu. Jadi memang saat kuliah saya udah merintis bisnis dan di saat lulus kuliah saya melanjutkan bisnis itu tadi. Gitu. Ya, berarti pengalaman buat development bisnisnya itu udah dari semester 3 ya Kak ya bahkan ya. Berarti Iya cukup lama benar. ya sebelum sebelum benar-benar jadi poti yang sekarang ini ya Kak. Iya, jadi memang dulu saya mulainya itu ya dari semester 3 itu saya ngeriset ya, ngeriset produk-produk buat pengembangan, ngeriset produk dari Poti dulu awalnya kan masih minuman serbuk ya, minuman apel serbuk buat yang pertama kali itu. Nah, akhirnya dari minuman itu saya bawa setiap kali saya lomba bisnis, bisnis plan itu saya presentasikan akhirnya dapat reward saya kumpulin. Nah, dari uang-uang reward mulai dari 2 juta, 3 juta itu saya kumpulin yang akhirnya alhamdulillah kita di semester kelima itu udah bisa mendirikan pabrik yang memang sudah sesuai dengan standar CPPOB dari Badan POM buat keamanan pangan kayak gitu. Wah, keren banget tuh ya. Developmentnya ternyata juga nggak sebentar ya Kak ya. Ya, jadi Iya. kita langsung aja kita ke pertanyaan berikutnya nih. Mungkin dari perspektif dari Kak Miran dan juga Kak Ella, kira-kira pekerjaan apa sih sebenarnya yang dibutuhin banget di bidang pertanian? Mungkin dimulai dari Kak Miran dulu. Menurutnya Kakak aja nih, kira-kira gimana? Yang paling dibutuhin di dunia pertanian. Nih, ini dari POV ku sebagai ini ya, yang bekerja di bidang bioteknologi. Menurutku yang pertama itu ada bioteknologi dan kedua itu wirausaha di bidang pertanian sih. Itu keduanya em, sangat dibutuhkan karena bioteknologi itu research ya. Jadi untuk di masa sekarang ini banyak banget research yang kita butuh lakuin karena bahan pangan makin menipis, lahan makin sedikit, dunia makin butuh banyak pangan, orang makin banyak, jadi makin banyak juga research yang butuh banget untuk kita lakukan di bidang pertanian. Yang kedua, itu wirausaha di bidang pertanian. Karena kalau misalnya nggak ada wirausahawan di bidang pertanian, ini siapa yang mau menggalakkan pertanian gitu. Jadi Ya, benar banget, menurutku benar. kedua itu penting banget. Ya, mungkin dari kalau Kak Ella sendiri gimana? Menurutnya Iya, Kak Ella. kalau dari saya sendiri karena memang saya bidangnya juga dari entrepreneur ya. Menurutku untuk saat ini dari bidang agriculture atau pertanian yang butuh banyak pengembangan itu ya dari segi pengolahannya gitu. Jadi memang dari pengolahan produk-produk pertanian yang kebanyakan kita melakukan ekspor penjualan itu kebanyakan ke luar negeri adalah bahan baku ya, bahan mentah. Kenapa sih kok nggak diolah sendiri di Indonesia gitu? Nah, jadi dari segi wirausahanya penting gitu. Bagaimana wirausaha di sini artinya kan tidak hanya dari segi strategisnya, tapi dari segi mental gitu. Jadi eh, mentalnya ngaruh untuk buat wirausaha supaya bisa mengoptimalkan dari komoditas lokal yang memang nantinya bisa diekspor sudah berupa dalam produk bukan bahan mentah lagi. Dan yang kedua adalah terkait dengan riset atau terkait dengan development produk yang mau diolah itu tadi sih kayak gitu. Jadi memang dua hal itu menurutku saat ini sangat penting untuk di dunia
Iya. Eh, eh, pertanian khususnya dari saya. Oke. Mungkin tadi Kak Miran kan sempat nyebutin ya Kak tentang kalau lahan pertanian itu sekarang semakin menipis dan ada juga isu yang mengatakan bahwa sekarang itu petani muda ini sekarang semakin jarang gitu. Nah, ini kan sebenarnya juga kalau di bidang usaha nih ya, mungkin Kak Ella apakah pernah ngerasain gitu kalau supply yang dibuat untuk mau diolah ini kira-kira stabil nggak sih? Kayak aku tuh sering-sering ketemu gitu buat pengusaha-pengusaha di bidang pertanian nih khususnya biasanya itu masalahnya itu ada di supply-nya gitu. Jadi kayak kadang di musim ini nih, misalkan apel ya, apelnya dapat yang bagus, tapi di musim depan nggak bagus. Apakah hal-hal kayak gitu itu jadi tantangan gitu Kak buat Kaela? Kira-kira gimana? Iya, kalau terkait dengan hal itu pasti ya, karena memang kita basicnya adalah bahan yang diolah itu dari bahan-bahan hasil pertanian, di mana bahan hasil pertanian ya secara ilmu bahannya dia itu bahan yang gampang rusak, yang mudah rusak, sehingga proses pengolahan dan juga penanganan pasca panennya itu yang sangat perlu buat diperhatikan ya gitu. Dan memang ketika musim kemarau, musim hujan, itu pasti nantinya akan ada perbedaan dan itu memang masih menjadi tantangan buat industri yang bergerak dalam pengolahan hasil-hasil pertanian. Dan contohnya saja mungkin saya menarik dari usaha saya sendiri ya. Memang usaha saya adalah pengolahan untuk fokusnya di pengolahan sari buah dari sari apel dan juga sari lemon gitu. Nah, contohnya di Malang sendiri, saat ini kondisi di Malang pertanian khususnya untuk perkebunan apel itu banyak petani-petani yang mengeluh karena memang ketika musim dingin itu buah jadi gampang busuk padahal belum dipanen dan dia gampang terserang hama dan juga terserang penyakit gitu yang nanti akan menurunkan dari produktivitas buah yang dihasilkan dan di musim kemarau pun juga seperti itu akhirnya biaya untuk dilakukan apa perawatan tanamannya itu justru membengkak dan akhirnya mereka banyak yang di wilayah Malang itu akhirnya pohon tanaman-tanaman apel itu dibongkar justru diganti dengan tanaman sayur. Nah, otomatis di situ kan lama-kelamaan akan menimbulkan kelangkaan buah apel Iya, sendiri itu kan, buah dia. apel khas Malang. Dan disitulah perlunya buat kita ya, istilahnya yang generasi muda yang memang bisa mengerti dan masih banyak tahu terkait dengan riset-riset, itu masih perlu dikembangkan lagi gitu dari situ. Kemudian kalau yang dilihat dari sari lemon ya, sari lemon itu saya kan memang pure dari buah lemon ya. Hampir satu bulan itu kebutuhan di 3 sampai 4 ton untuk buah lemonnya aja gitu. Nah, otomatis supply bahan itu harus selalu rutin dong karena kita permintaan pasar selalu stabil. Otomatis bahan baku yang masuk juga harus stabil gitu. Dan untuk saat ini memang kami yang best seller fokusnya adalah masih di lemon. Akhirnya saat itu petani lemon itu masih belum terlalu banyak ya di wilayah Malang, cuman beberapa dan kita harus bersaing dengan pesaing-pesaing industri lain yang memang dia skalanya lebih besar. Nah, otomatis gimana caranya? Akhirnya dari Poti kami membuat suatu pemberdayaan dari beberapa petani, kelompok petani. Akhirnya kita punya kemitraan dari kelompok petani dan saat ini kita udah punya 5 kelompok mitra petani sehingga itu yang bisa menunjang stabilitas untuk supply bahan dan memang supply chain-nya di agroindustri itu yang memang harus dibutuhkan inovasi-inovasi supaya bisa menjamin keberlangsungan sustainability dari industri yang kita bangun kayak gitu. Jadi itu juga memang masih menjadi tantangan kayak gitu, Kak. Hmm. Jadi mungkin masih berkaitan ya sama jawaban-jawabannya Kak Elani tadi. Hmm. Untuk Kak Miran sendiri ini kan biotech ambassador ya, yang mana biotech ambassador dari Kak Miran ini adalah kalau senangkapku tadi ya, itu mengedukasi masyarakat tentang berbagai macam isu-isu di dunia pertanian juga. Nah, kira-kira dari biotech ambassador ini sebenarnya goals-nya apa sih Kakak sendiri untuk apa maksudnya ingin menyasar siapa, terus kemudian goals-nya mau membuat masyarakat sasaran tadi seperti apa gitu mungkin Kak Mira bisa cerita? Ya. Untuk Biotech Ambassador itu sasaran kita itu siapa sih? Yang pertama itu adalah masyarakat umum ya yang masih awam di bidang pertanian. Yang kedua itu adalah praktisi juga di bidang pertanian dan yang ketiga tentunya orang-orang yang sudah terlibat di
bidang pertanian seperti mahasiswa atau juga mungkin akademia seperti itu. Kalau misalnya kenapa sih apa sih yang aims-nya dari Biotek Ambassador ini tuh apa sih yang mau kita edukasi? Yang pertama itu tentang bioteknologi ya, apalagi terutama di bidang GMO atau produk rekayasa genetika, genetically modified organism. Pasti di sini kita semua udah, mungkin ada yang belum pernah dengar, mungkin ada yang sudah sangat sering dengar GMO, GMO. Orang-orang bilang GMO itu, oh GMO bahaya, GMO nggak boleh dimakan dan lain-lain sebagainya. Padahal GMO itu sangat dekat dengan kita gitu loh. Bahkan kalau misalnya kalian makan tahu tempe kalian aja, itu kemungkinan besar 80% itu adalah produk hasil GMO gitu. Nah, di sini aku mencoba untuk mengedukasi ya masyarakat tentang keberadaan GMO itu. Jadi masyarakat itu tidak tabu gitu. Betul, terima kasih Akmal sudah kasih penjelasannya GMO di chat. Jadi untuk masyarakat itu tidak tabu dan tidak menolak keberadaan GMO karena sebenarnya GMO ini bisa membantu kita nanti di masa depan gitu. Itu salah satu upaya dari bioteknologi ini supaya pemenuhan pangan itu lebih bisa diatur untuk masa depan nanti gitu. Oleh karena itu ada GMO dari sekarang, dikenalkan dari sekarang, dicoba untuk dimasukkan ke dalam masyarakat-masyarakat kita seperti sekarang. Selain itu juga tentang sustainable agriculture. Nah, jadi bioteknologi ini berkaitan sangat erat ya sama yang namanya sustainable agriculture karena seperti yang kita tahu dan seperti yang aku kasih tahu juga di awal tadi, makin sekarang makin banyak lahan yang sudah gundul, makin banyak perubahan iklim dan lain segala macam, makin banyak agriculture praktis yang tidak sustainable gitu, yang bikinnya malah oke, dia memang perusahaan pertanian, tapi ternyata banyak banget emisi-emisi yang dikeluarkan dan lain-lain. Oleh karena itu dari bioteknologi juga ini kita bantu coba untuk memberikan wawasan kepada masyarakat, terutama bagi petani, kalau misalnya ada praktis yang bisa lebih menguntungkan dan juga lebih bisa membuat praktisnya itu lebih berkelanjutan ke depan, selain dari GMO yang tadi seperti itu. Itu sebenarnya yang dari agriculture tadi. Dan ya mungkin gitu. Ada lagi, mungkin Sofia, aku tadi ada yang kelewatan dari pertanyaannya. Enggak sih, mungkin udah jelas banget sih itu tadi. Jadi kan ini ya berarti kan secara riset dan secara keadaan dunia, bahkan mungkin tadi Kak Ella cerita dari sistemnya dari supply chain sendiri itu banyak banget ya, berarti kan masalah-masalah yang ada di dunia pertanian itu. Nah, sekarang nyambung nih ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira kalau kita nih sebagai fresh graduate ataupun sarjana pertanian itu sendiri dan mahasiswa nih Mas, kira-kira tantangan yang sekiranya bakal kita hadapin untuk masuk ke dunia pertanian dan mungkin nanti mencari pekerjaan atau bahkan membuat pekerjaan sendiri, itu apa sih kira-kira tantangannya dan apa aja yang harus kita siapin buat bisa survive di industri pertanian? Mungkin dari Kak Ella dulu mungkin bisa menjawab. Iya, terkait dengan karir nantinya ya, istilahnya karir nantinya ketika memang kita udah lulus dan kita udah sebagai lulusan dari pertanian maupun teknologi pertanian gitu ya. Yang pertama kali disiapkan adalah menurutku eh, mental untuk menghadapi kenyataan ketika kita udah lulus dan itu yang paling kunci utamanya gitu karena bukan hal yang biasa ya. Jadi orang-orang itu kebanyakan teman-teman dan pun di teman-teman aku sendiri yang seangkatan kan aku baru lulus di tahun kemarin ya untuk di S1-nya baru aja lulus dan itu tuh memang tantangan ketika kita udah lulus yang pertama bukan terkait dengan eh bukan terkait dengan apa jurusan kita, tapi lebih ke hal yang umum. Hal yang umumnya adalah terkait dengan mental. Ketika kita menghadapi orang-orang baru di luar, melihat teman-teman udah pada kerja, melihat teman-teman udah punya capaian yang lebih dari kita. Nah, di situ itu yang menjadi tantangan untuk kita sendiri kayak gitu karena kita yang harus bisa menyaring terkait dengan informasi-informasi yang masuk kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita dari segi dibahas dari segi sebagai industri sebagai lulusan dari pertanian ataupun dari teknologi pertanian, tentukan dari tujuan gitu. Jadi kalau teman-teman ketika memang mau mencari pekerjaan, ya sebisa mungkin
linear kan gitu. Kalau misal teman-teman dari yang jurusan pertanian atau dari teknologi pertanian, cobalah kita pengembangan yang memang bisa mengoptimalkan dari keilmuan yang kita miliki. Kita cari pekerjaan kalau memang sebagai job seeker, kita cari pekerjaan-pekerjaan yang kayak misal di teknologi pertanian itu sebenarnya juga bisa masuk di pengolahan pangan itu bisa misalnya kalau dari segi pemerintahan atau dari BUMN itu kayak di Badan POM atau kemudian juga di laboratorium-laboratorium terkait dengan pengolahan pangan kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang menjadi basicnya itu balik lagi dari tujuan yang udah kita miliki dan juga pengaturan dari mental untuk menyaring informasi-informasi yang masuk sih yang perlu disiapkan paling dasar kayak gitu. Oke, tadi berarti kan udah banyak banget ya yang dijelasin sama Kak Ella. Mungkin dari Kak Miran kira-kira gimana nih menurut sudut pandangnya Kak Miran? Oke, aku setuju banget tadi yang kata Kak Ella tentang mental ya, karena mental itu penting banget dan menurutku tantangan yang paling utama dan dua kenyataan yang harus dihadapi adalah sarjana aja itu nggak cukup gitu. Jadi butuh skill dan juga butuh practical experience. Jadi menurutku selagi masih teman-teman ada di kampus masih ada kesempatan buat coba banyak hal, dicoba aja dan dapetin itu apa keterampilan praktisnya sebelum dapat kerja nantinya. Karena benar balik lagi kata Kak tadi, ini tuh nanti waktu kita cari kerja itu nggak bakal spesifik, itu lebih ke general banget gitu mas tentang kayak skill kita, interpersonal kita, soft skill, hard skill, dan juga tentang mentality kita untuk dapat kerjaannya lagi. Dan yang kedua, tantangannya mungkin ada beberapa teman-teman yang masih di pertanian ini yang punya apa ya idealisme yang tinggi untuk kerjaannya nanti gitu. Kalau menurutku, kalau misalnya punya idealisme yang tinggi harus juga didukung dengan resource dari kitanya yang tinggi juga. Jadi untuk sekarang kalau misalnya di bidang akademia ya, eh, lulusan S1 aja itu nggak cukup gitu. Lulusan S1 itu paling cuma akan jadi teknisi atau lain-lain. Kalau misalnya masih mau idealis di bidang pertanian yang mau kerjanya mungkin nanti akan jadi peneliti atau lain-lain, akan harus banget itu lanjut ke S2. Nah, dari situ itu kan harus diperlukan mentality untuk sekolah lagi ya. Jadi mental dan kesadaran sih kalau misalnya um, practical activities yang experience yang sudah kita dapat itu penting banget untuk nanti kita dapat kerjaan kayak gitu. Ya, berarti cukup kompleks ya yang intinya itu kayaknya mau di bidang akademis ataupun di bidang praktis itu tetap sama-sama butuh mental yang kuat ya kayak ini ya. Dan mungkin ini kita juga nyambung lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini tentang peran perempuan di industri agrikultur. Mungkin kita kan udah tahu ya tadi sepak terjangnya Kak Ella dan juga Kak Miran ini di masing-masing bidangnya. Mungkin eh, kalau dari Kak Ella sendiri, kira-kira sejauh mana sih menurut Kak Ella ini peran perempuan di bidang agroindustri sendiri itu kira-kira gimana sih? Apakah sangat berdampak ataupun gimana kira-kira? Mungkin bisa diceritain Kak Ella? Ya. Kalau terkait dengan peran perempuan ya, peran perempuan itu menurutku sangat besar gitu. Kenapa sih? Karena sebenarnya di dalam hal bisnis, mungkin di dalam kayak pekerjaannya, di dalam seperti yang diceritain Kak Adel, jadi laboran atau jadi pekerjaan di pemerintah atau yang berkaitan dengan BUMN dan sebagainya, itu peran perempuan sangat penting dengan sangat besar. Dan coba kalau teman-teman lihat ya, di bagian administrasi, siapa paling jeli? Perempuan. Di bagian penelitian riset pengembangan, siapa yang paling telaten buat apa ya? Telaten itu apa sih? Yang paling apa ya Teliti, ya ya teliti, yang paling teliti. telaten Ya, yang itu pasti perempuan gitu. Terus yang kalau dalam hal di dalam entrepreneur nih di timku sendiri bagian keuangan yang handle siapa? Perempuan. Yang perempuan. dalam hal R&D-nya siapa? Perempuan. Nah, terus yang di dalam hal ketika memang ada hal yang krusial yang membutuhkan kejelian itu selalu setiap itu tuh mesti perempuan gitu. Jadi memang ya perempuan tuh yang menjadi peran utama sih gitu. Jadi memang di sini peran perempuan tuh cukup
cukup besar ya. Jadi buat teman-teman perempuan-perempuan di sini jangan gampang menyerah. Kita meskipun kita perempuan, kita pasti uh, bisa lebih kok gitu. Kita punya kemampuan yang jauh lebih besar gitu. Asalkan memang kita yakin dan benar-benar percaya diri karena semua semua itu berawal dari mindset. Ketika memang kita memiliki mindset dan juga mental yang bahwa oke, aku pasti bisa menyelesaikan hal ini. Aku yakin ya semuanya pasti bakal berjalan dengan lancar gitu, dan di situ memang diperlukan peran-peran perempuan yang sangat berpengaruh kayak gitu. Ya, kalau dari Kamiran sendiri nih, ini kan yang udah ada pengalaman buat kerja di lab ya, yang tahu kerja di lab itu kayak gimana beratnya dan kayak gimana susahnya. Ini kira-kira perempuan itu main perannya gimana sih? Sekuat apa sih kira-kira kalau di dunia akademis dan juga lab? Menurutku ya, mohon maaf kalau misalnya ada cowok-cowok di sini, tapi menurutku perempuan itu bisa melakukan banyak banget hal, ya. Walaupun sebenarnya ya, kalau misalnya aku lihat sekarang itu memang lebih banyak peneliti, ilmuwan atau PI, profesor-profesor pun di sana itu lebih banyak cowok semua, itu sedikit banget cewek di sana, deh. Tapi untuk bekerjanya itu lebih banyak perempuan dan juga sekarang juga banyak banget kesempatan untuk perempuan jadi peneliti. Contohnya aja di Indonesia dan juga di Jepang itu kita berdua itu krisis keilmuan perempuan guys, dan di sini kita ada beasiswa untuk para perempuan kalau misalnya mau jadi peneliti itu ada banget beasiswanya, dan peran kita itu sangat besar karena yang pertama ya perempuan bisa melakukan semua hal, yang kedua juga banyak banget hal-hal yang dilahirkan oleh perempuan, karena balik lagi sebenarnya sebagai fitrah kita sebagai perempuan ya, gimana kita akan melahirkan orang-orang yang baru, di mana dari perempuan itu juga intelijensia itu menurun gitu. Jadi peran perempuan itu dalam pertanian sangat besar, balik ke akarnya yang sangat dalam, dan juga uh, kalau misalnya kita lihat-lihat sekarang ya banyak banget peneliti-peneliti baru, peneliti-peneliti muda itu yang perempuan, karena memang sudah banyak nih orang-orang yang sudah sadar aku perempuan, aku bisa melakukan semua hal yang lebih daripada orang-orang yang pikirkan ke aku, dan dari situ banyak banget gerakan yang mendukung perempuan untuk bisa lebih berekspresi gitu, karena biasanya kita suka terbatas ya kalau misalnya perempuan berekspresi atau misalnya mau punya pendidikan tinggi mungkin karena masih terpendam rasa-rasa atau didikan patriarkis, tapi perempuan tuh memiliki peran yang sangat besar di bidang pertanian. Kalian bisa cari aja nanti peran perempuan di bidang pertanian itu sudah sangat luas, apalagi di Indonesia sekarang. Jadi ya perempuan bisa melakukan apa saja menurutku Sofia, jadi perannya sangat besar. Iya, berarti kalau Kak Miran sendiri ini kan ngerasa berarti kan sebenarnya mungkin sedikit, tapi sekarang udah mulai berkembang gitu ya Kak untuk penelitian di perempuan sendiri. Nah, untuk Kak Miran ini kan sekarang masih S1 ya Kak ya. Kira-kira ada keinginan untuk melanjutin ke jenjang yang lebih tinggi nggak Insya Allah. rencananya? Ya, Insya insya Allah, Allah ya. karena aku mau jadi salah satu peneliti perempuan itu ya, mari kita gerakan perempuan-perempuan ini gitu. Iya, benar. Amin, amin. Terus kalau Kak Ella sendiri, kira-kira ini kan Kak Ella kan ini udah bisnis ya. Kenapa sih kok akhirnya memutuskan buat mau sekolah lagi gitu S2? Padahal kan bisnisnya juga udah jalan gitu. Kira-kira kenapa kok mau S2 lagi gitu? Iya, menurutku melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu tidak hanya dilihat dari segi apa ya, kadang orang kan ada yang kayak pengen karena dia pengen naik pangkat, karena dia pengen punya titelnya nambah kayak gitu. Nah, kalau saya ya pangkatnya ya tetap aja nanti akan menjadi owner gitu kan. Kalau dipikirkan seperti itu ya. Tapi menurutku ketika kita bisa ke jenjang yang lebih tinggi, itu yang paling penting adalah bisa membangun mindset. Karena ketika saya kuliah di S1 dan saya kuliah di S2, yang kurasakan apa sih? Yang kurasakan adalah perkembangan dari mindset mindset yang saya miliki gitu. Kalau dulu di kuliah S1 itu cenderung segala apa ya, segala tugas dan segala eh, materi itu yang menyiapkan adalah dosen.
yang ngasih adalah dosen. Tapi ketika saya kuliah di S2, segala tugas itu lebih ke arah mahasiswanya sendiri yang harus mencari masalah sendiri dan menyelesaikan masalah itu sendiri kayak gitu. Jadi kita dituntut keras untuk bisa berpikir yang lebih kritis lagi dibandingkan kita saat di S1 gitu. Dan yang itu akhirnya kalau saya nggak ngambil S2, saya tidak akan terpaksa untuk berpikir kritis gitu. Makanya saya mengambil S2 kayak gitu. Akhirnya saya tertuntut untuk bisa berpikir kritis yang di situ akan membuat mindset saya jadi lebih luas gitu, pemikiran jadi lebih kritis kayak gitu sih. Dan mungkin alasan yang kedua adalah karena memang ya menurutku ketika saya kuliah S2 itu bisa menjadi kebanggaan sendiri yang itu bisa jadi kebanggaan untuk orang tua gitu sih. Jadi karena memang dari keluarga itu tidak ada yang kuliah gitu ya. Jadi saya yang anak paling terakhir yang bisa kuliah di S1 perguruan tinggi dan saya memutuskan buat ya sebagai hadiah lah buat orang tua saya kayak gitu. Oke, ini kan tadi dari masing-masing narasumber kita tadi udah jelasin ya gimana aktivitasnya dan juga gimana mereka menempuh pendidikan dan perannya sejauh mana. Mungkin kita akan masuk ke sesi Q&A teman-teman. Jadi karena ini masih ada berkaitan, ini ada salah satu pertanyaannya sahabat kakak nih. Yang berkaitan banget sama yang barusan tadi kita omongin. Ini tentang kuliah. Jadi mungkin aku bacain ya. Mau tanya Kak, selama kuliah kan pasti ada aja downnya. Meskipun ini jurusan yang kita pilih sendiri. Yang sering terjadi adalah hal krusial yang juga adalah memilih mengutamakan nilai di atas kertas atau lebih mengutamakan skill. Karena nilai biasanya tidak selalu sesuai dengan skill kita. Nah, kira-kira mungkin bisa dijawab dari Kak Miran dulu. Mungkin kira-kira menurut Kak Miran gimana? Apakah Oke. nilai atau skill dulu nih? Oke, ini pertanyaannya dari Adina Salisa ya. Pasti Iya, Adina iya, sudah iya. tanya. Menurutku keduanya sama penting ya. Jadi walaupun memang banyak banget orang yang bilang kayak IPK tinggi itu nggak bukan segalanya. Apalagi kalau misalnya IPK-nya tidak tinggi kayak gitu. Jadi memang salah satu hard truth yang harus kita tahu gitu ya. Mereka juga orang-orang masih melihat nilai kita di atas kertas. Tapi menurutku skill itu juga sangat penting. Oleh karena itu, keduanya itu harus jalan berbarengan. Nah, gimana itu caranya adalah gimana cara kita bisa ngimbangin keduanya. Contohnya misalnya kita perkuliahannya jalan, ikut organisasi contohnya itu juga bisa jalan. Atau perkuliahan jalan, ikut magang juga jalan. Jadi bisa dilihat nih, kalau misalnya aku bikin timeline perkuliahanku dari semester 1 sampai dengan semester 8 gitu, 1 sampai selesai. Jadi aku sudah bikin rencana, oh di semester ini aku mau magang, di semester ini aku mau ikut organisasi, di semester ini mata kuliah yang akan aku ambil itu segini, segini, segini. Jadi dari situ kita bisa siapin kan beberapa bulan sebelumnya. Jadi nanti waktu udah menjalani perkuliahannya kita nggak kaget kalau misalnya, wah aku kayak sibuk banget ya banyak ini segala macam karena keduanya itu penting banget seperti yang aku bilang tadi IPK penting dan juga practical skill itu juga penting kalau misalnya kamu mau lanjut sekolah lagi atau untuk cari kerja seperti itu jadi menurutku tidak ada salah satu yang lebih berat Sofia dua-duanya sama-sama penting. Benar banget. Mungkin dari Kak Ella kira-kira gimana? Antara skill dan juga nilai lebih diprioritasin yang mana nih? Ya, antara skill dan nilai lebih diprioritaskan yang mana? Saya setuju sama Kak Adel ya, bahwa dua-duanya itu sama-sama penting gitu. Kalau bisa dua-duanya ya kenapa enggak gitu. Tapi balik lagi, semua kadang memang orang pasti yang namanya orang pasti akan ada titik keterbatasan gitu ya. Nggak mungkin semua yang kita pikirkan baik pasti benar-benar akan menjadi baik semua. Kadang juga pasti akan ada jatuhnya, ada gagalnya kayak gitu kan. Dan itu hal yang nggak bisa kita pungkiri di situ. Jadi menurutku ketika memang ingin menentukan prioritas dilihat lagi kira-kira tujuannya kemana sih gitu ya. Kalau dulu memang saya dari awal tujuannya ingin membuat suatu bisnis ya akhirnya saat itu saya membagi semester 1 saya fokus di akademik, semester 2 fokusnya untuk ke organisasi sama akademik, kemudian semester 3 saya lepas organisasi karena saya ingin fokusnya ke arah riset dan juga
akademik gitu. Kenapa sih saya tetap pengen akademik itu selalu seimbang terus? Karena memang dari akademik inilah yang nantinya saya bisa menjadi jaminan untuk bisa melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Karena kalau kita mau melanjutkan studi, kita harus punya nilai yang bagus gitu kan. Tapi kalau misal kita mau bikin usaha, ya menurutku standar juga nggak masalah. Tapi kalau memang bisa lebih bagus, ya kenapa enggak kayak gitu. Dan jangan salah teman-teman, kadang memang banyak orang yang bilang kayak nilai nggak penting, yang penting skillnya gitu ya. Tapi perlu diketahui bahwa di perusahaan-perusahaan besar ini, saya menceritakan dari pengalaman teman-teman saya yang mereka memang mendaftar di perusahaan-perusahaan yang ternama gitu ya. Perusahaan ternama itu tidak hanya melihat skill, tapi setiap kali kita mau pendaftaran, kan pasti yang diminta adalah apa? Administrasi kan. Nah, administrasi itulah yang menjadi kunci ketika memang nilai dilihat dari administrasi aja udah nggak memenuhi syarat ya, ya pasti akan ketolak kan kayak gitu. Nah, setiap syarat juga pasti ada batasan minimalnya, entah itu IPK 3 atau IPK 3,5 dan itu pasti ada. Kalau misal teman-teman meremehkan dari hal nilai tapi pengen kerja di sebuah instansi yang ternama, ya harusnya ya bisa sama-sama seimbang dong, harusnya bisa-bisa balance gitu Kak, antara fokus di akademik nilai sama mungkin magang atau mungkin di kegiatan-kegiatan lain yang menunjang skillnya dari teman-teman kayak gitu. Oke, berarti dua-duanya setuju nih. Dua narasumber kita pada sore hari ini setuju banget kalau nilai di atas kertas sama skill ini harus sama-sama seimbang ya, teman-teman. Jadi ini Ya perlu benar. untuk diingat ya. Nah, mungkin selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya ini buat teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaannya secara langsung nih mungkin ya. Bisa teman-teman untuk raise hand. Kemudian nanti menyebutkan nama dan juga asal daerahnya, kemudian mau menanyakan pertanyaan tersebut ke siapa, lalu membacakan pertanyaannya. Dipersilahkan ke teman-teman yang sekiranya minat nih buat raise hand dan tanya langsung ke narasumber-narasumber kita. Biar nanti bisa lebih jelas juga gitu tanyanya dan juga interaktif kan. Kalau lewat chat kan biasanya ada yang kayak ketinggalan atau gimana gitu. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau raise hand. Ayo, ayo. Oke, ini ada dari Vivit Nurhana. Dipersilahkan untuk menyebutkan pertanyaannya. Silakan, Vivit. Nah, oke Kak, terima kasih atas waktunya dan juga ilmu yang disampaikan tadi. Ini saya Vivit Nurhana dan saya dari Prodi Agribisnis gitu Kak. Jadi ada kemungkinan bahwa ilmu yang saya eh, terima tentang teknologi pangan itu cetek banget gitu. Nah, permasalahan yang saya hadapi itu karena saya dari agribisnis pertanian gitu kan Kak. Orang-orang taunya itu pertanian gitu. Nah, kalau semenit saya pulang kayak gitu Kak, itu tuh pasti ada pertanyaan kenapa ya? Kenapa ini tuh harga jual kalau di tempatku, mohon maaf Kak, kalau di tempatku itu saya dari Magelang sendiri dan yang kemarin itu viral bahwa sayuran-sayuran yang ada di Magelang itu sangat anjlok gitu. Dan itu tuh menjadi suatu permasalahan kalau semuanya saya pulang itu karena emang titelnya pertanian gitu ya pasti ditanyakan kenapa ya harga pertaniannya itu seperti ini sedangkan eh, itu tuh kayak nggak sebanding gitu jadi kemarin itu ada salah satu petani yang ngomong ke saya itu eh, hasil panennya itu dipotong tapi ditaruhnya di bagian bawahnya gitu nggak ada yang dijual sama sekali karena emang harganya itu rendah. Nah, aku mau nanya gini Kak, mungkin itu perlu adanya tangan panjang gitu ya Kak, kayak tengkulak. Tapi kalau tengkulak itu kan harga yang mereka ambil itu, keuntungan yang mereka ambil itu kan terlalu panjang gitu. Nah, mungkin kalau seumpamanya saya mau jadi tengkulak kayak gitu di awal sebelum saya memulai usaha yang lain itu apakah salah gitu Kak? Dan kalau seumpamanya eh, ada pengolahan pangan ataupun sesuatu dari sayur itu tuh mau diolah menjadi sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi itu saran dari kakak yang udah belajar lebih tinggi, lebih tahu dan lebih matang itu mau dijadiin seperti apa gitu kak. Eh, Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Vivit. Mungkin pertanyaan ini lebih cocok dijawab sama Kak Ella ya mungkin ya. Mungkin bisa mulai menjawab nih Kak Ella nih. Kira-kira gimana menurut Kak Ella? Ya, sebelumnya pertanyaan yang luar biasa ya dari Pipit dan dia udah sampai kepikiran dan menurutku cukup keren karena udah kritis ya sama lingkungan gitu, sama permasalahan yang ada dan muncul bahwa keinginan untuk melakukan sesuatu sebagai solusi dan itu yang luar biasa gitu. Nah,
eh, memang sering ya, saya pun juga gitu dulu. Bahkan kalau mungkin Vivit ditanyain kenapa harga sayuran anjlok, kalau saya justru dulu seringnya ditanyain kuliah di teknik pertanian, nanti keluar mau bikin mesin biar orang-orang nggak macul lagi ya. Kayak gitu. Ya, nggak ada salahnya sih ya, Vivit gitu ya. Jadi memang kemarin sempat viral ya di Magelang ada info bahwa sayuran-sayuran banyak petani yang gagal panen. Akhirnya mereka memilih untuk nggak usah dipanen karena juga ongkos manen sama harga jualnya itu nggak sebanding. Justru mereka bakal rugi. Nah, itu disitulah dibutuhkan inovasi dan juga pikiran kritis dari generasi-generasi muda gitu ya. Dan ketika memang Vivit punya ke arah ke sana, sebisa mungkin buat mulai gerak gitu. Jadi ditulis aja, dibuat peta konsep. Kira-kira dari Vivit mau membuat solusi apa antara pengolahan atau memang sebenarnya pengolahan itu ada banyak. Apakah Vivit mau mengolah menjadi produk olahan atau Vivit mau menjual sayur atau buah segar yang memang dilakukan packaging yang lebih menarik gitu. Coba sekarang bayangkan antara sayur yang dijual di pasar sama sayur yang dijual di hypermart mungkin atau di supermarket atau swalayan modern itu kan harganya jauh ya gitu. Dan di situ terlihat adanya inovasi. Sebenarnya inovasi itu nggak terkait dengan teknologi aja, tapi terkait dari segi kemasan, dari segi packaging, yang awalnya dia sayuran harga 1.000 2.000 kalau dijual di hypermart, di supermarket bisa jadi harganya puluhan ribu. Kenapa? Karena di situ didesain menjadi produk yang eye catching istilahnya. Misal sayur dibungkus pakai plastik wrap yang dia lebih rapi, lebih terlihat lebih higienis. Kemudian dia memang dilakukan penanganan yang lebih penuh dengan kehati-hatian. Nah, itu fungsinya inovasi di situ gitu. Itu ketika memang Vivit kepikiran untuk menjual dari bahan segar yang dihasilkan, misal sayur-sayur segar yang dihasilkan atau yang kedua, Vivit kalau mau melakukan pengolahan juga bisa gitu. Jadi bisa dipelajari terkait dengan sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu ketika diolah bisa jadi apa aja sih? Mungkin jadi keripik sayur atau mungkin jadi olahan di mix sama bahan lain, misal jadi bubur instan dengan adanya penambahan sayur-sayur kering, misal kayak gitu. Atau bisa juga dijadiin produk-produk pangan lainnya gitu. Dan yang ketiga, ketika memang Vivit mau menjadi tengkulak itu juga nggak masalah gitu ya. Kadang memang orang-orang petani itu kebanyakan nggak mau sama tengkulak itu karena biasanya tengkulak mengambil harga yang benar-benar paling rendah. Kemudian dia menjual di pasar pasar induk dengan harga yang udah di markupnya itu jauh ya. Bahkan sampai petani kadang mereka di harga cuma 3.000 tapi dijual di pasar induknya sampai 10.000. Nah, bayangkan di situ udah markup harganya seberapa jauh kayak gitu. Nah, itu memang yang diperlukan pertimbangan-pertimbangan inovasi ke arah sana supaya memang komoditas-komoditas lokal entah itu buah maupun sayuran itu bisa optimal kayak gitu. Dan untuk Vivit mungkin nanti bisa kita sharing lebih lanjut ya kalau memang dari Fit memiliki keinginan dan kemauan buat mengoptimalkan komoditas lokal. Udah sih seperti itu. Oke, mungkin dari Vivit sudah jelas ya jawaban dari Kak Ella. Jelas banget Kak. Terima kasih ya Kak Ella. Oke, terima kasih kembali. Nah, sekarang ini ada lagi nih yang raise hand. Itu dari Margaret. Silahkan Margaret, apabila ingin menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Margareta Tricia Koten. Biasa dipanggil Margaret, saya berasal dari NTT. Pertanyaannya untuk Kakak Miran dan juga Kakak Ella. Apa saja sih bahan pangan yang memiliki peluang untuk berwirausaha dan merupakan peluang yang besar di Indonesia sekarang ini? Dan juga apakah kacang-kacangan masuk dalam bahan pangan yang memiliki peluang untuk berwirausaha? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Margareta. Mungkin dari Kak Mira dulu mau menjawab pertanyaannya. Oke, Margareta, terima kasih atas pertanyaannya.
sepertinya kamu mau ini ya, jadi entrepreneur juga ya nantinya. Menurutku mungkin pertanyaan ini nanti akan lebih bisa secara menyeluruh dijawab sama Kak Ella ya, karena Kak Ella juga sebagai praktisi, tapi menurutku sebagai dari segi akademia ya aku melihatnya. Kalau untuk kacang-kacangan itu tergantung kacang-kacangan seperti apa, kacang-kacangan apa yang mau kamu kembangkan di Indonesia, karena untuk kacang-kacangan sendiri saja itu kita banyak sekali lebih banyak impor gitu ya daripada menggunakan kebutuhan dalam negeri, karena dari produksi dalam negeri itu belum bisa memenuhi kebutuhan kita gitu. Jadi contohnya salah satunya itu ada yang paling besar adalah kedelai. Kedelai itu kebutuhan dalam Indonesia, produksi dalam Indonesia itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, karena yang pertama uh, yang produksi masih sedikit, dan yang kedua itu biaya distribusinya sangat mahal. Jadi sebenarnya harga kacang kedelai di dalam negeri itu lebih mahal dibandingkan kita impor, dan kita tuh biasanya impor dari Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya dari Margareta kita bicara tentang potensi apa sih yang kira-kira berpotensi sangat besar, salah satunya adalah kacang kedelai. Lalu yang kedua itu bisa cari kacang-kacangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi di Indonesia, seperti itu. Nah, kalau untuk sisa yang lainnya, menurutku yang masih sangat apa ya, yang masih sangat jarang orang kembangkan di Indonesia, tapi sebenarnya potensinya sangat tinggi, itu ada yang namanya sorghum. Nah, sorghum ini kita masih sangat jarang ya untuk ditemukan di pasaran gitu. Tapi untuk nilai ekonomi dan juga nilai nutrisinya ini sangat tinggi, sehingga banyak untuk sorghum ini itu target marketnya itu sangat spesifik ya nih. Tapi dia punya potensi yang sangat besar ke depannya. Selain itu juga ada produk-produk hortikultura dan juga pertanian dan juga perkebunan. Tapi untuk perkebunan itu sendiri uh, banyak waktu itu kurang berkelanjutan. Jadi mungkin bisa dimulai dari yang tadi kacang-kacangan atau juga produk pangan seperti sorghum dan juga produk hortikultura yang sesuai dengan marketnya kamu nanti. Misalnya kamu yang kamu tujukan adalah market yang menengah ke atas. Kamu bisa memproduksi sayuran organik yang eh, sayuran organik yang memang tujuannya itu untuk mereka gitu, yang harganya bisa lebih mahal seperti kata Kak Ella tadi, kalau itu sudah masuk supermarket dan dengan embel-embel organik, dengan embel-embel high nutrisi, high fiber, itu pasti harganya akan naik jauh tinggi, seperti itu. Mungkin dari Kak Ella deh kalau begitu. Terima kasih, Margaret. Ya, Terima mungkin kasih Kak Kak Ella Gani. bisa Ya. menambahkan sedikit aja Oke, ya. Mungkin Mbak. tadi udah dibahas kamera cukup panjang lebar ya tadi. Iya. Benar-benar. Ya, tadi yang apa yang disampaikan sama Kak Miran juga sangat bagus ya. Memang benar seperti itu. Kalau terkait dengan sorghum, sorghum lebih ke arah serealia ya, biji-bijian ya. Itu juga saat ini potensi yang cukup luar biasa karena memang sorghum itu juga kalau nggak salah bisa menggantikan bahan pokok ya. Jadi dia memang untuk kandungan yang luar biasa, dia bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan gitu. Jadi kalau kacang-kacangan itu memang kebutuhan di Indonesia masih membutuhkan yang cukup besar gitu. Seperti kedelai, kita memang didominasi dengan kedelainya masih kedelai impor kayak gitu. Jadi memang kalau dari Margaret ingin mengembangkan itu masih menjadi yang sangat potensial gitu. Kalau kacang-kacangan mungkin seperti kacang mete, kemudian kacang apa hazel, dan itu masih saat ini kebutuhan yang banyak ya. Mungkin kalau dari Margaret ingin mengembangkan pengolahan, mungkin Margaret bisa dicek nih, dipelajari di beberapa marketplace, kemudian juga di sosial media, di search atau melalui jurnal-jurnal kayak ide-ide pengolahan ini nih sebenarnya dia punya manfaat apa sih? Kemudian ketika memang dia mau diolah, dia cocoknya ya diolahnya jadi apa? Ataukah jadi makanan, ataukah jadi minuman, ataukah justru dia menjadi produk yang apa? Produk yang pure, maksudnya yang produk memang langsung bisa dikonsumsi cuma dengan disangrai atau cuma dengan digoreng atau dipanggang seperti itu. Nah, itu yang memang perlu dikulik-kulik di situ gitu. Selain dari segi manfaatnya kayak gitu. Jadi kalau kacang-kacangan untuk saat ini masih sangat potensial dan itu cukup perlu untuk dikembangkan gitu. Oke, tadi udah cukup jelas ya sepertinya. Oh, Apakah Margareta penjelasannya, pertanyaan sudah cukup? iya penjelasannya sangat jelas banget dan sangat Oke, eh, Ya, kalau sangat. tapi sudah. oke. Terima kasih Terima atas kasih banyak Kak pertanyaannya. Miran dan juga Kak Ella. Terima kasih banyak.
Sama-sama. Sudah sangat membantu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Ira Dwi Cantika. Perkenalkan, nama saya Ira Dwi Cantika, maba agroteknologi. Gimana sih Kak agar bisa berpikir kritis sejak jenjang S1? Mungkin ada saran dan kritik buat yang masih mau masuk di dunia pertanian agar tidak menyesal di pikir harusnya aku dulu S1 bisa melakukan hal yang lebih. Itu Kak. Mungkin dari sini bisa dijawab dari Kak Miran dulu. Kira-kira pendapat dari Kak Miran gimana? Oke, terima kasih Sofia, terima kasih juga Ira atas pertanyaannya luar biasa ya. Jadi gimana sih caranya kita bisa berpikir lebih kritis sama saya satu ini? Yang pertama menurutku coba untuk ikut komunitas ataupun misalnya perhimpunan atau misalnya organisasi supaya wawasan kita itu tidak terbatas dari apa yang kita tahu aja gitu. Jadi di situ kita juga bisa tahu wawasan atau point of view dari orang-orang dari kita ikut kegiatan itu. Yang kedua banyak baca karena betul baca adalah sumber ilmu dan yang ketiga menurutku coba sekali-sekali mungkin eh, lakukan kayak survei lapang gitu ya untuk lihat kayak gitu keadaan sekitar atau bisa bisa kayak searching aja di internet gitu kira-kira apa sih yang lagi terjadi di keadaan sekarang gitu dan kalau misalnya kita balikin masalah ke kita kira-kira kalau aku sebagai diriku sendiri nanti bisa berperan apa ya sama masalah ini gitu coba start untuk tanya banyak hal gitu ya, baik untuk ke diri sendiri ataupun ke orang-orang yang sekitar. Itu adalah cara yang menurutku paling simpel sih untuk kita supaya bisa berpikir lebih kritis dari jenjang S1 ini. Dan itu juga supaya bisa menghindari nih di masa depan nanti kita pikir, wah harusnya dulu kayak gini gitu. Karena dari kita banyak bertanya itu makin banyak pertanyaan, makin banyak kita mau coba hal-hal yang baru kan. Nah, makin banyak juga kesempatan kita. Jadi kayak menurutku abisin deh waktu-waktu gagal atau nyoba-nyoba hal-hal itu waktu kita masih jadi mahasiswa. Karena selagi jadi mahasiswa ini kesempatannya itu ada banyak banget dan nanti waktu kita udah nggak jadi mahasiswa lagi baru deh kita bisa mikir, wah harusnya kemarin waktu nggak jadi mahasiswa aku coba ini ya. Jadi menurutku adalah jangan takut untuk coba hal baru, cobain aja. Kalau misalnya gagal, ambil itu sebagai bagian dari proses diri kita sendiri. Seperti itu. Oke, mungkin dari Kak Ella ada yang mau ditambahkan? Ya, dari apa yang sudah disampaikan Kak Miran, benar sekali ya teman-teman. Jadi, ketika memang teman-teman ingin memiliki pikiran yang kritis, pertama adalah bentuk lingkungan yang memang bisa menjadi wadah kalian buat sharing dan belajar bareng gitu. Kemudian yang kedua adalah aware gitu, aware sama sosial. Jadi, apa yang terjadi di lingkungan kalian, mungkin itu di sekitar tempat tinggal kalian, di tempat sekitar studi kalian, ketika kalian aware terhadap lingkungan sosial, pasti nanti kalian akan muncul pikiran-pikiran kenapa sih kok kayak gitu? Kenapa sih kok kayak gitu? Oh, ternyata kayak gitu ya. Nanti pasti akan muncul pikiran seperti itu dan ketika ada suatu masalah, coba kalian untuk berpikir kira-kira solusinya kayak gimana ya? Oh, kalau misal aku kasih solusi A, kira-kira kayak gimana ya? Nah, itu yang kemudian bisa divalidasi dengan kalian banyak literasi ya. Jadi mungkin baca jurnal atau baca informasi-informasi lain yang itu bisa menjadi salah satu media kalian menambah informasi untuk solusi gitu. Nah, jadi ketiganya tadi juga udah dijelaskan oleh Kak Miran, menurutku udah itu menjadi salah satu cara kalau teman-teman ingin memiliki pikiran yang lebih kritis. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Ella. Jadi mungkin kalau bisa aku rangkum dari semua talk show kita, terus dari jawaban-jawaban tadi, mungkin kita juga sebagai mahasiswa pertanian, yang pertama kita harus punya mental yang bagus dan juga kuat. Terus kita harus aware sama lingkungan kita sendiri dan juga kita juga harus rajin untuk meraih untuk memperluas wawasan kita, baik itu dengan membaca ataupun berjejaring dan juga kita juga rajin nih baca-baca tentang isu-isu ataupun berita-berita yang terjadi di sekitar kita. Gitu ya teman-teman. Nah, mungkin selanjutnya kita masuki ke sesi terakhir yaitu sesi dokumentasi. Nih bagi teman-teman yang berminat untuk ikut foto atau ikut dalam sesi dokumentasi kita, silahkan untuk on cam dan juga mempersiapkan pose terbaik kalian nih untuk foto kali ini. Silakan teman-teman buat on cam.
Oh iya, sambil nunggu on cam, aku bisa minta maaf ya mungkin buat teman-teman yang pertanyaannya belum sempat dibacain, nanti kalian bisa tanya langsung aja ke kakak-kakak narasumber ini. Berkenan ya Kak untuk diberikan pertanyaan, mungkin bisa lewat DM Instagram atau apa Kak? Iya, berkenan sekali kalau teman-teman mau sharing, mungkin bisa melalui DM Instagram ya nanti sebisa mungkin dari saya untuk menjawab sharingnya teman-teman. Oke, mungkin dari Kak Ella dan Kak Adel nanti bisa di drop ya Instagramnya mungkin di kolom chat ini nanti ya. Oke, buat Baik, teman-teman udah siap semua ya? Wah, ada Bu Neti juga nih. Selamat sore Bu Neti. Oke, teman-teman apakah sudah siap? Mungkin bisa aku mulai ya untuk fotonya. Satu, dua, tiga. Oke, untuk slide kedua tetap tetap gaya aja nggak apa-apa ya, karena kita kan nggak tahu slide-nya ada berapa nih ya. Satu, dua, tiga. Oke, next slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Masih ada berapa slide lagi nih? Bentar ya. Sekali lagi ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga untuk kakak-kakak speaker dan aku mohon maaf apabila ada kesalahan dalam moderator kali ini. Aku kembalikan lagi ke Kak Arvel. Silakan Kak Arvel. Wah, terima kasih Kak Sophia Mikiau untuk moderasi yang sangat mengagumkan, serta terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kak Ella, Kak Miran. Banyak banget insight baru yang bisa kita dapatkan melalui pemaparan narasumber kita yang keren banget hari ini. Dan semoga ini menjadi salah satu pembakar semangat nih ke sahabat kakak semuanya untuk semakin semangat dalam kuliahnya ataupun dalam mencari pekerjaan nanti, khususnya di bidang agrikultur. Semoga dengan banyak insight baru ini kita menjadi lebih kritis dalam melakukan banyak hal untuk kemajuan pertanian dan juga pangan di Indonesia. Mantap banget. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu pengisian link evaluasi. Nah, linknya akan di-share juga di grup. Mohon diisi dengan baik, diisi emailnya sesuai dengan email aktif kalian, karena e-certificate akan dikirimkan pada email yang kalian isi. Jadi mohon diisi dengan baik ya untuk nama dan juga emailnya. Dan setiap masukan, kritik, saran membangun dari kalian sangat penting untuk kemajuan ataupun program-program kami berikutnya. Jadi boleh diisi dengan baik ya sahabat kakak semuanya. Nanti akan di-share juga di grup masing-masing. Batas pengisiannya sampai besok jam 23.59 di bit.ly/presensi cc agriculture strip YKK 2024. Boleh diisi ya atau boleh di-capture dulu. Aku hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih sahabat kakak. Next, aku juga mau mengingatkan ini adalah episode terakhir dari seluruh rangkaian Karir Kompas. Yang keempat, kita akan membahas lebih lanjut tentang dunia Science and Technology oleh Kak Shiri Jenar, Eskom. Beliau ada UX Manager dari Astra Digital dan juga alumni ilmu komputer dari UGM. Yang kedua, ada Kak Hanifatul Rahman Budiman MSc. Beliau adalah PhD student di Institute of Science and Technology Austria. Wah, keren banget nih dua kakak ini. Dan besok kita akan kembali lagi bertemu di jam 4 sore sampai jam setengah 6 sore. Dan boleh mendaftar di link yang sama ya, seperti pendaftaran kalian. Untuk yang sudah mendaftar, jangan lupa hadir. Oke, next. Di sini juga ada Karir Ready, ini untuk YKK Awardee dan alumni. Kami membuka kesempatan untuk kalian bisa ikut. Jadi kita akan membekali kalian dengan berbagai pelatihan, baik itu membuat CV dan statement letter, profile LinkedIn yang baik, serta memberikan tips atau kiat-kiat khusus untuk interview yang akan mempersiapkan kalian sebelum menapaki dunia karir nantinya. Jangan lupa mendaftar ya. Dan kami juga membuka kerjasama untuk pihak-pihak eksternal lainnya yang ingin berkolaborasi bersama kami, Yayasan Kokalbe, baik itu komunitas, media, ataupun program, boleh diisi di link partnership bit.ly/form YKK strip partnership. Kami menunggu kerjasama dan kolaborasi kita berikutnya.
Dan info lebih lanjut, jangan lupa selalu follow akun media sosial kami di Instagram @yayasankaukalbe ataupun TikTok nih yang main TikTok mungkin lebih banyak sama di Yayasan Kaukalbe atau di LinkedIn kami. Jangan lupa juga bergabung di link komunitas kami ya. Ini rata-rata sudah banyak yang bergabung dong tentunya kalau mengikuti acara hari ini. Dan aku mau mengingatkan lagi, jangan lupa nih, bagikan keseruan dan insight wawasan apapun yang kalian dapatkan hari ini di sosial media kalian, khususnya di Instagram, tag dan mention @yayasan Kokalbe, Kak Ada Almiran, dan Kak It's Bakul double L, terus gunakan hashtag Career Compass Agriculture, dan pastikan akun kalian tidak di private supaya kami dapat repost setiap insight ataupun keseruan kalian yang sudah dipost di Instagram. Akhir kata, aku mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk moderator hari ini, Kak Ella dan juga Kak Miran yang sudah membagikan banyak banget wawasan dan pengetahuan baru untuk kita semua. Terima kasih juga untuk sahabat kakak yang sudah hadir. Berterima kasih juga untuk Kak Koirun, Ibu Neti yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam Zoom ini. Semoga kita bisa bertemu di acara berikutnya. Terima kasih semuanya. Boleh leave Zoom-nya ya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye.